Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Sabar dalam Doa. Sebagai pijakan, saya sampaikan surat Maryam ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Iqra rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ar-ra'su sayban wa lam akum bidu'ai rabbika sakiyya. Yang artinya Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku bersinar dengan uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Quran Surat Maryam ayat 1-4. Ayat-ayat ini bercerita tentang doa Nabi Zakaria alaihissalam, salah satu nabi dari Bani Israel. Ayat ini dimulai dengan Kaf ha ya ain sad, yaitu kumpulan huruf yang tidak punya arti. Hanya Allah yang mengetahui artinya. Tapi menurut Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, 4 huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu Kaf al-Malik, Maharaja, Ha Allah, Ya Aziz, Maha Perkasa, dan Shad al-Musawwir, Maha Pemberi Rupa. Ibnu Abbas radhiyallahu an juga mengatakan yang hampir sama. 4 huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu Al-Kabir, Maha Besar, Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, Al-Aziz, Maha Perkasa, dan As-Shadiq, Maha Benar. Ayat-ayat ini secara tidak langsung mengajarkan cara berdoa, yaitu menyebut nama-nama Allah sebelum berdoa. Nabi Zakaria alaihissalam bergelisah sebab usia memasuki 120 tahun dan istrinya Elizabeth 98 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Tulang-tulangnya telah rapuh, rambutnya memutih total, dan istrinya juga mandul. Zakaria berdoa dengan suara yang lembut, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan laki-laki penerus risalah kenabian. Sebab dalam keluarga besarnya tak ada yang pantas menjadi penerus. Mengapa ia berdoa dengan suara yang lembut? Sebab etika berdoa memang demikian. Suara lembut juga dimaksudkan agar tidak ditertawai orang. Tidaklah pantas lansia 120 tahun dengan istri mandul setua itu untuk meminta keturunan kepada Allah. Zakaria tetap berdoa sebab ia terinspirasi keajaiban Maryam yang diasuhnya bisa melahirkan anak tanpa suami. Maryam bisa melahirkan anak dengan kun fayakun Allah tanpa seorang suami. Zakaria bersumpah tak pernah dan tak akan kecewa dengan apapun jawaban Allah atas doa-doanya. Sebab Zakaria adalah seorang hamba, dan hamba hanya boleh memohon, tidak boleh memaksa. Seorang hamba harus tunduk kepada kehendak Allah, bukan sebaliknya menundukkan Allah dengan kehendaknya. Hadirin yang saya muliakan, ternyata Allah benar-benar mengabulkan doa Zakaria ketika ia sedang sholat dalam mihrab, tempat yang dibangun khusus untuk beribadah. Malaikat memberitahunya bahwa Allah akan memberi keturunan laki-laki yang bernama Yahya. Peristiwa ini juga petunjuk secara tidak langsung bahwa berdoa yang paling makbul adalah ketika sholat. Dan malaikat juga amat suka mendekati orang-orang yang sedang sholat. Hadirin, bersabarlah dan menunggu jawaban doa.
Nabi Zakaria baru diberi keturunan setelah melewati usia 120 tahun. Nabi Musa alaihissalam juga terus berdoa tanpa henti untuk kehancuran Fir'aun. Dan penguasa zalim itu baru tenggelam di laut secara mengenaskan 40 tahun sesudahnya. Hadirin, Nabi yang tidak punya dosa harus bersabar menunggu jawaban doa sekian puluh tahun. Maka pantaslah bagi kita yang banyak dosa untuk lebih lama bersabar menunggu jawaban doa. Hadirin yang saya muliakan, ketika Dr. Jalaluddin Rahmat meninggal dunia karena COVID-19 bersama istrinya tahun 2021, saya sempat membaca buku karyanya yang berjudul Doa dan Kebahagiaan. Ya, agar ada tambahan pahala untuk beliau di alam sana. Dalam buku itu terdapat kisah yang amat menarik. Ada dua raja, yang satu zalim dan yang satu soleh. Suatu hari, raja yang zalim terkena penyakit. Dan menurut tabib, obatnya hanya satu, yaitu ikan X. Tapi, sayang, saat itu tidak musim keluarnya ikan jenis itu, sehingga tak ada harapan hidup bagi sang raja. Pada hari yang lain, raja yang soleh sakit, dan obatnya juga satu, yaitu ikan yang jenis sama. Dan saat itu musim keluarnya ikan jenis itu. Ternyata ya, raja yang zalim sembuh, dan Allah menyuruh malaikat untuk menggiring ikan itu keluar walaupun di luar musimnya. Sedangkan raja yang soleh meninggal dunia, sebab saat itu Allah menyuruh malaikat agar menggiring jenis ikan itu kembali ke sarangnya. Malaikat di langit geger. Mengapa raja zalim justru terkabul doanya, sedangkan doa raja yang soleh tidak terkabul? Ada jawaban dari Allah. Raja yang zalim memiliki sedikit kebaikan, maka Allah memberi kesembuhan sebagai bonus atas kebaikan itu. Sehingga ketika mati kelak sudah tinggal dosanya yang dibawa. Sebaliknya, raja yang soleh punya sedikit dosa, maka Allah memberi musibah, doanya tak terkabul dan meninggal dunia, agar dosanya habis. Dan ketika meninggal, ia hanya membawa kebaikan tanpa dosa sama sekali. Hadirin, bisa juga orang yang banyak dosa segera dikabulkan doanya, sebab Allah tidak senang mendengar rintihannya. Sedangkan untuk orang yang soleh, Allah tidak mengabulkan doanya agar terus berdoa, sebab Allah amat senang mendengar suara orang-orang yang dicintainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.